Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan doa pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah serta muliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk pagi hari ini, untuk datang di hadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, semuanya karena Engkau semata, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kiranya Kau layakkan kami Tuhan, datang di hadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kiranya pujian ini akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga memohonkan kepada-Mu Tuhan Yesus, kiranya Kau jamah kami satu persatu Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan, Kau ampuni setiap dosa yang telah kami perbuat, dan kiranya Tuhan Yesus tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Juga sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Oh Tuhan, kiranya Kau tanam Tuhan Yesus firman itu dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, dan kiranya akan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan Yesus persekutuan doa pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Melayanimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. 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 Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu jika Engkau telah memberikan tubuh yang sehat buat kami, hingga kami pada pagi hari ini dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Ini anugerah yang Tuhan senantiasa beri di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah beri, berkati kehidupan kami hari demi hari. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau beracara dan Engkau mengurapi, Engkau memberkati kami semua Tuhan, khususnya hamba-Mu dan kami yang mendengarkan mendapatkan hikmat Allah. Urapi dengan kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita boleh bersama-sama di pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema lebih berharga dari emas. Mari kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 127. Katakan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa emas adalah logam mulia yang sangat berharga. Salah satu yang membuat emas itu berharga adalah karena proses untuk mendapatkannya tidak mudah. Emas yang murni dihasilkan dari beberapa proses, mulai dari penambangan, pencarian emas sampai kepada proses peleburan untuk mendapatkan logam emas yang murni. Emas seringkali dilambangkan sebagai kemuliaan, kekayaan, dan kehormatan. Siapapun orang yang memilikinya akan mendapatkan kebanggaan. Dan sampai sekarang pun, dari zaman dahulu sampai sekarang pun, emas itu merupakan kebanggaan bagi semua orang. Tetapi kenapa Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam
Tuhan. Daud mengatakan bahwa firman Tuhan itu jauh lebih berharga dari emas. Seperti yang Mazmur tadi katakan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih dari emas, bahkan daripada emas tua. Karena firman Tuhan itu bukan hanya memberikan kemewahan, kemuliaan, kebanggaan saja, tetapi firman Tuhan juga membawa kita kepada jalan keselamatan, kekuatan, dan terang bagi kehidupan kita. Jadi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, itu bersifat kekal adanya. Dan emas itu hanya fana. Artinya emas akan kita tinggal di dunia jika saatnya kita akan meninggal nanti. Tetapi firman Tuhan akan membawa kita kepada kekekalan. Seringkali kita dengar langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Nah, itulah alasannya Raja Daud lebih mengutamakan firman daripada emas. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kisah Raja Daud. Ada 3 alasan yang membuat Daud itu lebih mencintai firman Tuhan daripada emas. Karena alasan yang pertama, firman Tuhan itu dapat memberi kekuatan. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 116 sampai 117. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapanmu senantiasa. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, Daud banyak mengalami kesulitan dalam hidup, menghadapi berbagai peperangan, pertempuran hampir di sepanjang hidupnya. Banyak orang yang bangkit menjadi musuh Daud, dan tidak sedikit orang yang ingin mencelakakan kehidupan Daud. Mulai dari pelariannya Raja Saul, sampai hingga anaknya sendiri Absalom yang dicintai. Tetapi Daud tetap mengasihi mereka. Daud sama sekali tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Sandaran satu-satunya hanyalah Daud selalu membawa persoalan hidupnya kepada Tuhan, selalu mendengar apa yang Tuhan perintahkan untuk Daud lakukan. Firman Tuhanlah yang selalu menjadi kekuatan bagi Daud. Sebab di dalam firman Tuhan itulah Daud kembali boleh mengerti apa yang harus dilakukan di dalam menghadapi persoalan di dalam kehidupannya. Itulah alasannya kenapa Daud mengatakan bahwa emas tidak dapat memberikan kekuatan, tidak selalu menolong dalam menghadapi persoalan. Tetapi firman Tuhanlah yang senantiasa menuntun kehidupan Daud. Seringkali di dalam menghadapi persoalan, justru emaslah yang menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan kita. Emas itu seringkali menimbulkan keributan, bahkan dalam kehidupan seseorang. Emas itu bahkan rela dapat menaruhkan kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan? Percayalah, hanya firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan bagi kita.
dalam menjalani kehidupan. Di dalam firman Tuhan ada janji-janji yang Tuhan dapat katakan ketika kita taat akan perintah Tuhan. Bahkan kita lebih mengutamakan firman Tuhan. Seperti Daud yang pada akhirnya mendapatkan kekuatan dari Allah. Di dalam Mazmur 28 ayat 6 sampai yang ke-7 dikatakan, "Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyian syukur kepadanya." Itulah alasan yang pertama. Firman Tuhan itu dapat memberikan kekuatan. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua yaitu firman Tuhan itu dapat memberi keselamatan. Mari kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 118. "Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka." Bapak Ibu, kita diselamatkan karena percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah benar adanya. Namun, salah satu bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan yaitu dengan melakukan segala perintah-perintahnya. Inilah yang Daud katakan bahwa orang yang sesat tidak akan melakukan firman Tuhan dan akan ditolak oleh Allah. Daud pun berdoa kepada Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat 123 katakan, "Mataku sangat merindukan keselamatan daripadaku dan merindukan janji-Mu yang adil." Dengan demikian Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, akan percuma saja bagi seseorang yang sekalipun memiliki banyak sekali harta, emas yang berkelimpahan, tetapi kemudian dia ditolak oleh Tuhan karena tidak hidup dalam firman Tuhan dan tidak taat akan perintah-perintahnya. Nah, oleh sebab itu Daud berani berkata bahwa firman Tuhan itu lebih dia cintai daripada emas, karena dalam firman Tuhan akan memberi keselamatan bagi saya dan saudara. Seperti tadi saya katakan bahwa emas adalah fana, tetapi firman Tuhan akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, bahkan menuntun kita ke jalan keselamatan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, cintailah firman Tuhan dan lakukanlah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita boleh dituntun dalam jalan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Yesus Kristus. Kemudian alasan yang ketiga, Raja Daud lebih mengutamakan firman daripada emas, karena di dalam firman Tuhan itu dapat memberi terang bagi jalan kita. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 130 dikatakan, "Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Bapak Ibu, emas itu memang berkilauan nampaknya. Namun emas tidak dapat menjadi terang kehidupan. Sebaliknya, firman Tuhan yang tersingkap dapat membuat mata hati kita terbuka dan melihat segala sesuatu dalam
terang kebenaran firman Tuhan. Jika seseorang yang menghidupi firman daripada emas, pasti akan menjadi seseorang yang dapat melihat kehidupan dengan cara pandang yang berbeda. Karena dalam firman Tuhan itulah kita akan mendapatkan hikmat Allah. Jika saat ini Bapak Ibu sedang mengalami jalan buntu, apa yang harus kita lakukan? Percayalah bahwa firman Tuhan itu memberi jawaban. Firman Tuhan itu memberi terang di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Tetap percaya dan berharap. Saya yakin dan percaya Tuhan Allah pasti memberikan hikmat bagi kita semua. Bapak Ibu, hikmat Allah itu beda dengan kepandaian. Kepandaian kita bisa peroleh dengan belajar. Bahkan belajar di sekolah pada waktu kita masih kecil. Tetapi hikmat Allah itu hanya berasal dari orang yang takut akan Tuhan dan taat akan perintah-perintahnya. Saya percaya hikmat Allah itu terjadi bagi kita semua yang percaya. Bahkan pasti kita akan menjadi anak-anak yang berhikmat. Kita menjadi orang tua yang berhikmat. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berhikmat. Kita menjadi pekerja-pekerja swasta negeri yang penuh dengan hikmat. Disitulah kita akan tampil beda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, Daud hidup dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati Daud tidak gelap. Hati Daud tidak dibutakan oleh kebencian, sakit hati, pikiran yang negatif. Tetapi hati Daud selalu dipenuhi dengan terang firman Allah. Inilah hebatnya Bapak Ibu saya kasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan itu jelas lebih berharga daripada emas. Emas atau logam mulia lainnya tidak sebanding dengan firman Tuhan yang mampu memberikan kekuatan, keselamatan, dan terang bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita boleh renungkan sejenak kehidupan kita. Adakah kita menyadari bahwa sangatlah berharga firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Ataukah kita lebih mengutamakan emas, harta, kekayaan kita sebagai kemewahan, kehormatan, kemegahan yang sangat berharga? Terletak di dalam pilihan kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita renungkan dan ingat kembali bahwa firman Tuhan itu jauh lebih berharga dari emas, karena Tuhan dapat memberikan sekali lagi kekuatan, keselamatan, dan terang bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat, dapat membuat semangat, dapat memberikan pengharapan kami kembali bahwa semua yang kita capai, semua yang kita kerjakan, kalau kita tidak menyerukan, tidak berharap kepada Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Tapi kiranya firman ini membangkitkan kita semua bahwa firman Tuhan itu lebih berharga dari emas. Kalaupun Daud yang berkelimpangan emas itu dapat mengatakan seperti itu, apalagi kita. Marilah kita tinggalkan semua
yang ada di sekeliling kita, kekayaan, kehormatan, ambisi, tetapi biarlah kita lebih mengutamakan firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang dapat memberikan tuntunan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya. Ku rindu Engkau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba
Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya apa yang kami dengar pada pagi hari ini tidak akan sia-sia. Bahkan akan membangkitkan, menggairahkan kehidupan kerohanian kami. Untuk kami boleh mengerti Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini fana. Tetapi kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat tinggal di dalam kehidupan kami, yang dapat memberikan tuntunan, dapat memberikan hikmat bagi kami, agar hidup kami tidak salah langkah Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami yakin dan percaya setiap pendengar dapat diberkati oleh kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan hiburan, yang saat ini mengalami jalan buntu, oh Tuhan, marilah Engkau akan bukakan jalan yang baru Tuhan. Engkau memberikan hikmat bagi mereka yang kesusahan ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Allah Roh Kudus senantiasa memberikan keselamatan bagi setiap orang percaya. Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang kami cintai, kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Kalau bukan tangan-Mu Tuhan yang bekerja atas bangsa kami, maka semuanya ini akan sia-sia. Kiranya Engkau memberikan hikmat, akal budi, kepandaian, kebijaksanaan buat Bapak Presiden kami, sampai kepada stafnya, para menteri, sampai pada Tuhan RT RW terendah pun Tuhan. Kiranya semua dalam perlindungan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Engkau jauhkan Tuhan bangsa kami dari segala korupsi, nepotisme, kepentingan diri sendiri Tuhan, kelompok atau golongan Tuhan yang membuat terpecah-pecah. Tetapi kiranya Tuhan Kau satukan bangsa kami Tuhan dengan tali kasih-Mu. Kami percaya Tuhan dengan kesatuan, maka bangsa kami menjadi bangsa yang merdeka. Maka bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih pula Tuhan, kalau hari-hari ini kami mendengar virus corona akan mereda Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya semuanya ini bukan kekuatan manusia, tetapi Engkau Tuhan yang mengasihi bangsa kami. Tuhan, kami tetap Tuhan memohon perlindungan dan penyertaan-Mu selalu Tuhan atas bangsa kami. Engkau jauhkan dari banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor Tuhan, yang hari-hari ini akan turun hujan. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan menyelamatkan bangsa kami dari segala badai yang ada. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau Tuhan mengasihi bangsa kami. Terima kasih segenap anak-anak-Mu Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami semua di dalam tangan-Mu, mulai dari pagi, siang hingga petang. Kiranya Tuhan Engkau selalu melindungi dan menyertai kami. Bahkan Tuhan, pelayanan-pelayanan kami yang ada di GBI Porong pun Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat, Engkau akan menyertai, Engkau akan pimpin Tuhan kami semua Tuhan, sehingga pelayanan kami menjadi berdampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami saat ini mulai pagi hingga petang di dalam tangan Yesus Kristus. Haleluya, kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.